Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis usaha brand fashion lokal yang sudah saya beri nama Chaza dengan konsep utama timeless essentials berupa atasan basic wanita seperti blus dan kardigan yang nyaman dan stylish. Nah, brand Chaza ini hadir dilatar belakangi karena tren fashion wanita saat ini itu banyak mengarah ke gaya minimalis dan praktis. Nah, perempuan itu cenderung memilih pakaian yang simple, nyaman, dan bisa dipakai berkali-kali. Chaza hadir sebagai solusi fashion yang modern, tapi tidak berlebihan dengan konsep capsule wardrobe, yaitu pakaian sedikit namun serbaguna. Dan untuk profil dari brand ini, seperti yang sudah teman-teman lihat, nama brand ini adalah Chaza, diambil dari nama panggilan saya, yaitu Chaza. Tapi di bagian akhirnya itu diganti dengan huruf E dan diberi kesan sedikit klasik ya, supaya tidak terlalu monoton dan terlalu umum. Nah, brand Chaza ini memiliki konsep yang clean, soft, dan versatile. Produk utama kami adalah blus polos dan kardigan basic. Nah, meskipun di sini kami cantumkan kardigan basic dan blus polos, tapi kedepannya kami akan membuat beberapa pakaian, misalnya seperti kemeja atau inner buat kardigan itu sendiri. Nah, karena ini masih tahap awal, jadi untuk produk awalnya masih diutamakan kepada blus polos dan kardigan basic. Nilai utama yang kami tawarkan adalah desain simple, bahan adem dan nyaman, serta tampilan yang timeless atau tidak termakan oleh waktu ya. Jadi tidak terlalu mengikuti tren sebenarnya. Jadi untuk setahun, 2 tahun, dan 3 tahun kemudian produk ini itu masih bisa dipakai begitu. Nah, kami platform yang kami tawarkan, kami akan menjual melalui Instagram, TikTok, dan Shopee. Di sini kami juga sudah menyiapkan terkait analisis 5W+1H, yaitu terkait apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa sih sebenarnya yang dijual gitu kan? Nah, jadi Chaza ini adalah brand fashion lokal yang menjual atasan basic wanita. Bawahannya ada nggak? Tentu ada, tapi nanti dulu karena ini masih tahap awal ya. Jadi fokus ke atasannya dulu gitu. Nah, siapa target dari brand ini? Yaitu target kami adalah wanita muda mulai dari usia 18 tahun sampai 30 tahun yang aktif dan menyukai gaya simple. Kalau di luar usia ini termasuk targetnya nggak? Tentu termasuk, karena gen alpha ya sekarang. Nah, jadi anak SMA itu juga bahkan udah mulai suka dengan outfit-outfit yang simple gitu kan. Tapi meskipun saya sendiri kadang suka ya juga terkait dengan outfit yang warna-warni, tapi tidak melepas kemungkinan juga saya juga mengoleksi pakaian-pakaian yang simple karena bisa dipadu-padankan dengan apa saja. Misalnya kalau atasan putih itu bisa di mix and match dengan semua warna. Entah warna biru, warna pink, coklat, ungu, kuning, semuanya itu bisa masuk. Kerudungnya, bawahannya, kayak gitu. Nah, produk ini akan kami luncurkan di awal semester, lalu update koleksinya itu secara berkala. Kenapa milih di awal semester? Karena biasanya mahasiswa itu atau yang baru masuk kuliah itu cenderung mencari pakaian yang bisa dipakai kuliah, entah itu bisa juga dipakai untuk main, yang simple begitu. Untuk tempat penjualan ini pada tahap awal kami hanya akan menjual melalui via online, yaitu melalui platform Instagram, TikTok, dan Shopee. Kami belum membuka outlet secara resmi, secara offline maksudnya. Nah, mengapa kami memilih menjual brand ini? Karena kebutuhan akan pakaian basic yang praktis dan estetik itu semakin tinggi. Nah, bukan hanya anak muda sebenarnya, para ibu-ibu, atau sebenarnya bukan ibu-ibu juga ya, kadang masih ada juga wanita karir yang masih mencapai usia 30 tahun itu, atau bahkan usia di atasnya itu juga masih memakai pakaian yang simple begitu. Jadi sebenarnya ini tidak terbatas kepada usia, tapi sudah ada targetnya begitu. Nah, bagaimana produk ini akan launching? Yaitu produksinya itu melalui mitra konveksi, pemasarannya dengan konten estetik dan promo-promo bundling, dan akan dipadukan juga dengan kolaborasi dengan micro influencer seperti itu.
target pasar yang sudah kami buat, Caze menyasar perempuan mulai usia 18 sampai 30 tahun, terutama remaja, mahasiswi, pekerja, dan entrepreneur muda. Gaya hidup target kami itu cenderung minimalis, produktif, dan peduli pada penampilan. Untuk wilayah pemasarannya, kami akan fokus ke seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa terlebih dahulu. Kemudian memasuki ke analisis SWOT-nya. Di sini terkait strength atau kekuatan, kami menonjolkan terkait dengan desain simple dan mudah dipadukan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi produk yang akan kami buat, yang akan kami produksi ini itu memiliki warna-warna basic color dan itu mudah dipadukan dengan apa saja. Kami juga memiliki bahan adem dan berkualitas. Nah, di sini kami menyediakan pakaian yang nyaman digunakan dengan harga terjangkau, tidak mencapai 200.000. Jadi target kami ini harganya itu di bawah 200.000, tapi 100 ribuan, tapi kualitasnya juga bagus. Begitu. Dan koleksi basic yang selalu relevan. Terkait weakness atau kelemahan dari brand kami, ini brand kami karena brand baru ya, jadi belum dikenal luas, mungkin nanti terkait pemasarannya masih agak menjadi tantangan buat brand kami. Dan promosi juga masih terbatas dan ketergantungan pada mitra konveksi. Jadi mungkin kami juga masih mencari konveksi atau masih mempertimbangkan beberapa konveksi ke depannya, mungkin bisa berpindah-pindah begitu. Karena kami belum memiliki konveksi sendiri atau konveksi mandiri. Nah, terkait opportunities atau peluang, jadi tren capsule wardrobe itu semakin populer di kalangan Gen Z atau di kalangan umum lah kalau di zaman sekarang. Nah, konsumen juga mulai mendukung brand lokal. Nah, media sosial juga memudahkan promosi gratis. Jadi sebenarnya terkait promosi atau pemasarannya itu susah-susah mudah sebenarnya. Tapi kami akan tetap terus berusaha ke depannya. Nah, terkait ancaman, sekarang itu banyak kompetitor di marketplace. Jadi banyak juga yang memproduksi terkait dengan kapsul wardrobe ini. Nah, tapi di sini kami akan memberikan khas tersendiri dari produk yang akan kami buat ini. Kemudian ancamannya juga yaitu perubahan tren yang cepat. Nah, karena sebenarnya kapsul wardrobe ini juga termasuk ke dalam tren, tapi juga tidak tren karena dia tidak akan mengikuti gaya tren ke depannya. Nah, seperti itulah ya. Nah, kemudian risiko produksi dan pengiriman terlambat. Ini umum terjadi ya pada brand-brand lokal lainnya, karena penjualannya melalui platform online, begitu. Untuk strategi pemasarannya, pada tahap awal kami akan membangun branding dengan feed Instagram yang estetik. Kenapa Instagram? Karena Instagram itu kan mencerminkan gaya minimalis. Maksudnya gaya minimalis seseorang sebenarnya. Tapi karena kami memiliki sebuah brand, jadi kami akan membangun gaya minimalis dan estetik dari sebuah brand. Di sini kami akan menciptakan ciri khas tersendiri dari brand kami. Nah, kemudian terkait promosi awal kami akan memberikan diskon, misalnya diskon 20% untuk pembelian pertama, bundling cardigan dan blus misalnya buy one get one, seperti itu untuk pembelian pertama. Mungkin salah satunya juga akan kami berikan voucher, misalnya kami berikan voucher 30%. Nah, jadi nanti untuk kedepannya kalau dia membeli lagi pembelian kedua, kamu akan dapat voucher, dapat potongan 30% misalnya, seperti itu. Nah, untuk kolaborasi di sini kami akan bekerja sama dengan micro-influencer. Kenapa micro-influencer? Karena mungkin kalau untuk makro itu modal yang kami punya itu belum cukup. Jadi kami akan bekerja sama dengan micro-influencer yang mungkin masih membuka sistem barter atau fee ringan yang masih bisa terjangkau oleh brand kami. Kami juga akan membuka sistem affiliate untuk para afiliator pemula, entah itu yang pemula, entah itu yang sudah pro. Jadi brand kami juga open affiliate. Nah, terkait konten yang akan kami posting nanti, misalnya itu konten behind the scene atau
di balik layar gimana sih gitu, gimana sih pembuatan blus ini gitu, atau misalnya konten yang mix and match baju ini dengan celana ini, baju ini dengan rok ini, baju ini dengan kerudung ini. Nah, seperti itu, konten-konten yang inspirasi outfit sehari-hari, atau inspirasi outfit kuliah, atau inspirasi outfit untuk ngelamar kerja, inspirasi outfit ke kantor. Nah, seperti itu. Nah, terkait rutinitas, kami akan mengupload secara rutin di TikTok atau di Instagram untuk menjangkau pasar lebih luas. Jadi, terkait postingan upload di TikTok ini, mungkin kami akan mengupload 2 hari sekali atau 3 hari sekali, seminggu 5 kali, atau bahkan setiap hari. Nah, kami juga akan berjualan di live Shopee dan TikTok. Nah, ini dia contoh desain produknya. Di sini kami memberi contoh 2 produk terlebih dahulu yang akan launching ya. Di tahap pertama ini yaitu ada blus polos dan cardigan basic. Nah, untuk blus polos ini sendiri kami menyediakan 2 warna, yaitu warna broken white dan warna beige. Nah, bahannya itu katun premium, size-nya ada 3 size, yaitu M, L, dan XL. Kenapa sih kok size-nya itu langsung nyediain 3 gitu? Karena kalau blus itu dia mengikuti gaya bentuk tubuh, jadi kalau misalnya kebesaran dia kurang bagus, kalau kekecilan juga dia jadi kadang tuh terlihat kurang sopan, seperti itu ya. Jadi kan tubuh itu kan berbagai macam ya, jadi ya size-nya juga mengikuti gitu. Dan yang kedua ini ada cardigan basic. Di sini contohnya itu warna putih ya. Jadi untuk warna kami menyediakan 3 warna, yaitu dusty beige, warna olive, dan broken white. Untuk bahannya itu bahan rajut ringan premium. Jadi dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, tapi sedang-sedang aja gitu, tapi tetap adem. Dan ukurannya itu all size fit to L. Jadi kalau all size itu mulai dari BB 35 sampai BB 65 itu masih bisa masuk di size L yang kami buat ini. Nah, kemudian terkait estimasi pendapatan dan laba, terkait harga jual blus 45 pieces itu per piecesnya 92.000. Jadi untuk penjualannya kami akan mendapatkan, ini kalau habis ya, jadi 4.140.000. Kemudian cardigan 45 pieces, harga satuannya itu 108.000, jadi totalnya 4.860.000. Total penjualannya yaitu 9 juta. Nah, kemudian modal awal yang kami keluarkan itu 7 juta untuk produksinya, dan estimasi laba kotor ini ada di 2 juta rupiah. Kenapa sih kok penjualannya itu nggak mahal? Nah, karena kami juga tidak terlalu mementingkan promosi terkait kolaborasi terhadap influencer sebenarnya, karena kami yakin kami juga bisa membuat promosi itu sendiri yang bisa menarik perhatian pelanggan, seperti itu. Dan kami juga tidak menggunakan modal yang terlalu besar, karena kami menggunakan uang hasil tabungan pribadi, dan kami tidak memakai pinjaman apapun untuk produksi dari brand ini. Kemudian terkait rencana pengembangannya, jika permintaannya stabil, maka akan ditambah varian baru, kaos basic dan outer ringan. Misalnya mungkin stabil yang dimaksud itu bukan yang terus-menerus kami akan membuat koleksi seperti yang sudah ada di contoh tadi, karena kami pasti akan memperbarui koleksi-koleksi terbaru. Kalau udah banyak koleksi terbaru, mungkin dari koleksi yang pertama itu mungkin udah akan kami perbarui, akan kami ganti, entah itu desainnya sedikit dirubah atau warnanya mungkin sedikit di matchkan lagi atau sedikit dipadukan lagi dengan warna lain, tapi tetap basic seperti itu. Nah, branding akan ditingkatkan melalui TikTok dan kolaborasi dengan content creator Modest World. Rencana jangka menengah itu membuka pre-order untuk edisi terbatas dan menambah pilihan ukuran. Nah, dalam jangka panjang ini brand Chaze ini kami ingin dikenal sebagai brand lokal yang menyediakan fashion basic berkualitas, tapi harganya tetap murah dan ramah di kantong pelajar, seperti itu.
Nah, sudah sampai di tahap penutup. Nah, jadi Caze ini dibangun dengan visi menciptakan pakaian basic yang tidak hanya nyaman, tapi juga merepresentasikan gaya hidup minimalis dan elegan melalui strategi pemasaran digital, pengelolaan produksi yang efisien, dan desain yang timeless. Brand ini diyakini mampu tumbuh dan bersaing di pasar fashion wanita Indonesia. Jadi, sebenarnya prinsip utama kami ini adalah dengan yakin dan berusaha lebih keras ke depannya, seperti itu. Dan semoga brand yang kami tawarkan ini dapat dikenal secara luas dan membekas di para wanita lokal. Kalau bisa sih bisa meluas di internasional juga ya. Amin, semoga ini bisa terwujud. Nah, kemudian terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi kami. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi nomor WhatsApp yang sudah tercantum di PPT ini. Terima kasih. Salam hangat, Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.